Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut panen lagi teman-teman. Ini kita lanjut panen di rawa. Wah, ini kalau panen di rawa ini teman-teman, panenan yang sangat berat sekali teman-teman. Tetapi untuk buahnya sendiri, setiap kali panen itu, kalau untuk saya sekarang paling minim kita dapat itu 5 ton teman-teman sekali panen ini. Per panen per 18 hari ya teman-teman. Ini 18 hari, tetapi ya hitunglah 1 kali sebulan ya, minimal tuh ya 6 ton. Yang lain itu dapat cuma 4 ton, dia masuknya 6 ton teman-teman. 6 ton 5 ton itu, pokoknya perbandingannya antara sawit rawa dan sawit pegunungan ini sangat jauh sekali tonase teman-teman. Walaupun jumlah pokoknya sama itu teman-teman, walaupun jumlah pokoknya sama ingat ya teman-teman, walaupun jumlah pokoknya sama, tetap dia beda sekitar 2 ton itu, sampai 2 ton sampai 1 ton dengan lokasi sawit yang di pegunungan teman-teman ya. Ini jujur kalau untuk lokasi rawa tempat saya ini, saya jarang sekali melakukan pemupukan teman-teman. Pemupukan tuh paling 5 tahun sekali teman-teman ya. Yang sering tuh penyemprotan saja malah ya. Kenapa sering disemprot? Karena gulmanya dalam 1 tahun itu wah, gak bisa dilihat sudah sawitnya tenggelam teman-teman. Nah itu jujur saya pribadi saja untuk lokasi rawa ini, namanya orang trek, sangat trek parah itu nggak ada teman. Trek parahnya dalam 1 kapling itu dia masih dapat kemarin itu 3 ton teman-teman. Itu sangat parah tari treknya. Yang mana tempat orang lain di pegunungan dalam 1 kapling itu dapat 5 kuintal, dia masih dapat 3 ton ya. Kita kemarin di pegunungan trek sekali itu kita dapat dalam dalam 1 kapling itu 1,5 ton. Dia masih dapat di rawa kita punya yaitu 3 ton kita dapat teman-teman. Paling treknya kemarin tuh 2,5 ton. Itu trek sekali sudah teman-teman. Nggak ada mengalahkan treknya itu sudah kemarin habis kemarau kemarin. Asli jujur yang kita rasakan ini fakta. Mungkin teman-teman yang nggak percaya, yang nggak pernah nanam sawit, yang baru nanam sawit, oh bohong dia, botek dia, cuma di konten saja. Itu terkadang orang komen seperti itu ya, nggak tahu fakta. Mungkin teman-teman yang bisa saja, makanya sering saya katakan saya balas komen seperti itu. Orang-orang yang ngomong seperti itu saya balas komennya. Tapi kadang kalau kita balas komennya dibilang tidak mau dikritik. Itulah lucunya, padahal kita menjelaskan kebenaran yang ada. Kalau memang mau bukti dan kebenarannya, silahkan datang sendiri, tunggu saya di pabrik, atau ikut mereka panen, lihat, atau silahkan nonton saja waktu mereka panen ya. Karena saya ini melakukan langsiran sendiri teman-teman. Untuk ini masih kondisi mereka masih panen, kita lansir sendiri ini teman-teman. Kita mau capat 2 ton atau 1,5 ton untuk masuk di pagi hari. Kalau kita nunggu mereka selesai panen, sore baru kita bisa masuk. Karena kita menggunakan unit kecil ini lebih susah teman-teman ya, sulit kita ya, harus sering masuk pabrik kalau menggunakan unit kecil. Kecuali unit besar seperti dump truck atau jenis engkel, kita bisa bawa paling dalam, kalau 6 ton itu kita bawa 2 kali saja kalau seperti engkel. Kalau mobil pickup biasa harus 3 kali sampai 4 kali kita masuk. Makanya kita perlu langsiran seperti ini teman-teman ya. Makanya jujur saja untuk saya pribadi teman-teman ya, hasil sawit segini ini sudah alhamdulillah. Walaupun jenisnya abal-abal, tapi di rawa ini kita punya unggulnya jenis PPKS Simalungun, buah besar ya, bibit lama bibit tua, buahnya besar, alhamdulillah buahnya juga banyak. Memang karena dia basicnya unggul. Untuk PPKS sendiri memang sudah teruji ya, dia jarang sekali juga bunga jantannya, jarang dia bunga jantan ada, tapi cepat nyusul buah baru teman-teman ya. Tetapi buahnya kopong, ringan teman-teman, nggak seperti buah dura. Sama gede tantannya tetapi beda 1 kilo sampai 2 kilo teman-teman ya. Nah ini yang kita rate pertama, ini jenis sawit unggulnya teman-teman ya. Nah ini sudah banyak seperti ini, menggunung seperti ini, alhamdulillah ya. Memang berkah dari sawit ini alhamdulillah. Daripada kita dulu saya kerja di serabutan dulu, susah sekali. Saya sebenarnya asalnya dari pemuat sawit juga ya teman-teman, kerja di pabrik juga lama ya. Alhamdulillah kita bisa membuka lahan dari hasil dulu kita bekerja di pabrik. Kita bisa buka lahan kita 1 persatu teman-teman dengan modal. Zaman dulu buka modal tuh sedikit teman-teman. Cuma saya dulu
awal buka lahan ya, mungkin saya cerita ini mungkin buat pengalaman teman-teman yang nggak punya modal ya teman-teman ya. Saya bercerita buat pengalaman buat teman yang buatnya modal. Saya buka lahan itu di awal itu kita beli bibit ya, bibit abal-abal kantongan itu teman-teman. Kita beli bibit abal-abal kantongan, satu kantongnya zaman dulu itu 1,5 juta satu kantongnya isi 250 biji ya. 1,5 juta itu teman-teman ya. Mungkin nggak tahu berapa satu bijinya ya, tapi kita beli kantongan, satu kantong itu kita semai 1 tahun, kita semai. Kemudian kita buka lahan di setahun berikutnya teman-teman, di musim kemarau kita buka lahannya dengan modal kita beli senso 1 biji. Senso waktu itu harganya yaitu jenis senso kita pertama senso itu New West jenisnya 1,2 juta harganya senso. Kemudian kita tebang sendiri teman-teman. Kemudian kita sawitnya kita tanam sendiri ya. Alhamdulillah untuk sekarang kita menikmati hasilnya dengan modal yang sedikit teman-teman. Ini karena memang kebunnya kita nggak beli milik orang tua, tapi kita buka lahannya ya. Itu 2 hektar satu kapling kita buka ya, sekitar 300-an bibit kalau saya yang nanam ya. Sistem saya itu tanamnya boleh kosong teman-teman, ada ruang sedikit kita tanam, makanya kita bisa tembus bibitnya banyak. Kenapa? Karena kata orang yang rapat lah apalah, itu cuma omongan orang saja teman-teman. Nggak apa-apa, ada yang rapat ada yang jarang tuh nggak apa-apa teman, tidak masalah. Yang penting itu ditanam, jangan dikosongkan. Kebanyakan orang tuh banyak teori ya teman-teman, tapi prakteknya nol. Karena orang banyak yang banyak ngomong itu kadang-kadang tentang sawit, banyak ngomong ini gitu. Ujung-ujungnya sawitnya dikontrakkan ke orang ya teman-teman. Makanya kita itu butuh praktek langsung. Kadang-kadang banyak ngomong gini gitu, lahannya dijual. Nah seperti itu. Nah kita itu jangan sampai seperti itu teman-teman. Nah ini kita paksa potong tangkainya. Ini kita bawa 2 ton lebih, tadi kita langsir sisanya ke atas ini teman-teman ya. Ini kita potong tangkainya di luarnya saja, karena bahaya juga tangkai panjang ini kalau kita pleset jatuh waktu menyusun, kena dada. Kemarin kita pas kena dada teman-teman, sampai sekarang dada saya sakit. Saya dihajar waktu latihan silat teman-teman, seperti latihan silat atau kelahi teman-teman, seperti itu. Langsung memar, sampai sekarang masih sakit, tapi alhamdulillah masih diberi kekuatan untuk bisa muat lagi teman-teman. Mungkin saya kalau ndak kuat muat, mungkin saya akan suruh orang untuk muat teman-teman. Tapi terkadang kalau kita menyuruh orang untuk muat ini, kadang mobil kita itu namanya orang nggak beli ya, mobil ndak merasakan ngereditnya ya, ndak merasakan merintisnya. Biasanya sembarangan teman-teman. Kadang mobil itu digas-gas, kadang-kadang digantung-gantung koplingnya, digaya-gayain, diangkat-angkat lah, digas kaget lah. Ya itu bisa merusak mesin mobil. Karena beli mobil saya nggak mudah teman-teman, nggak murah. Mesti kredit dulu waktu saya susah. Tapi alhamdulillah sekarang ya hasil sawit abal-abal saja. Nah ini tonase kita.